Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azka Fadila, kelas 12B. Untuk menyelesaikan tugas SPI, saya akan mempresentasikan tentang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, memiliki nama asli Muhammad Hasan bin Hasan Khairullah. Ia lahir di Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 di desa Malahat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir. Ia wafat di Iskandariyah di Mesir juga pada tanggal 11 Juli 1905. Ia lahir dari pasangan Abduh bin Khairullah. Ia adalah seorang petani miskin dari Mu'ahalat Nasr dan ibunya bernama Junainah binti Uthman Al-Kabir. Ia adalah seorang janda dari keturunan terpandang di Tanta yang mempunyai guru yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Darwishi Qadar. Darwishi Qadar ini ialah pamannya yang memasuki kehidupan Abduh, sufi dari tarekat Syadusiyasme. Abduh terhadap ilmu dan agama. Syekh ini mengajarkan kepada disiplin etika dan moral serta praktek kezuhudannya. Meski Abduh tidak lama bersama Syekh Darwishi, sepanjang hidupnya Abduh tetap tertarik pada kehidupan tasawuf. Namun kemudian jadi kritis terhadap banyak bentuk lahiriah dan ajaran tasawuf. Untuk beberapa lama dia bahkan menjadi zuhud. Namun kehidupan zuhud ini ditinggalkannya karena desakan Syekh Darwish dan karena kemudian dia memasuki kehidupan Jamaluddin Al-Afghani. Filsafat logika dan matematika, di mana pelajaran tersebut tidak diajarkan di Al-Azhar. Kemudian riwayat hidupnya, ia disuruh menghafal Al-Quran di usia 10 tahun dan 2 tahun kemudian, tepat saat usia 12 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Nah, di usia 13 tahunnya, beliau dibawa ke Tanta oleh pamannya untuk belajar di Masjid Ahmadi, yaitu Masjid Syekh Ahmad yang dianggap sebagai level kedua dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, dari segi menghafal dan belajar Al-Quran. Ia menyelesaikan studinya 2 tahun kemudian, dan pada usia 16 tahun ia pulang dan menikah. Pada tahun 1866 beliau menuju Kairo untuk meninggalkan keluarga dan istrinya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Harapannya yang besar untuk belajar kembali kecewa ketika dia menghadapi sikap suka menonjolkan ilmu dan penghafalan di luar kepala tanpa memahami seperti yang ditemukan di Tanta. Hal ini ia adukan kepada Syekh Darwishi dan di sanalah ia bertemu Syekh Hasan At-Tawil. Pada tahun 1869 beliau berguru kepada Jamaluddin Al-Afghani yang terkenal dalam dunia Islam sebagai mujahid dan ulama yang sangat alim. Melalui Al-Afghani, Abduh mengalami pengetahuan filsafat, matematika, teologi, politik, dan jurnalistik. Bagi Abduh, yang menarik perhatiannya adalah bidang teologi, terutama teologi Mu'tazilah. Dan karena hal inilah ia dituduh menghidupkan kembali aliran ini. Nah, pada tahun 1877
beliau menyelesaikan studinya dan di tahun berikutnya juga ia mendapat tugas untuk mengajar di Universitas Al-Azhar. Nah, pada 2 tahun kemudian, ia bersama temannya Al-Ghani diusir dari Mesir karena sikap politiknya yang dianggap terlalu keras, yang pada akhirnya Abduh diberhentikan dari jabatan mengajarnya di Dar al-Ulum, tapi tak lama kemudian diaktifkan kembali oleh Perdana Menteri dan diangkat menjadi editor kepala pada Al-Waqi' Al-Mishriyah, yaitu koran resmi Mesir. Dalam posisi itu, Abduh menjadi sangat berpengaruh dalam membentuk pendapat umum. Nah, pada tahun 1882 beliau pergi ke luar negeri karena posisinya terancam di dalam pemerintahan karena sikapnya yang semakin kritis dan metode atau tindakan pemimpin politik dan militer Mesir. Nah, ketika ia di Beirut, ia mendapat undangan dari Al-Afghani untuk ke Paris dan bergabung dengannya mendirikan organisasi yang sangat berpengaruh walaupun dalam jangka pendek, yaitu Al-Urwat Al-Wuthqa, yang artinya mata rantai terkuat. Tujuannya untuk menyatukan dan melepaskannya dari sebab-sebab perpecahan mereka. Organisasi ini didedikasikan untuk tujuan umum, yakni memberi peringatan kepada masyarakat non-barat tentang bahaya intervensi Eropa, dan tujuan khususnya adalah membebaskan Mesir dari kependudukan Inggris. Pada tahun 1888, ia diperbolehkan untuk pulang ke Mesir walaupun tidak boleh mengajar. Nah, pada tahun 1895 ia diangkat menjadi Dewan Administrasi Al-Azhar. Tepat sebelum pergantian abad, dia diangkat menjadi mufti Mesir. Selanjutnya, pemikirannya, beliau berpendapat bahwa penyakit negara-negara Islam itu adalah kerancuan pemikirannya. Pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern dengan adanya perombakan sistem pendidikan dan kurikulum. Nah, beliau juga berpendapat bahwa kemunduran umat Islam itu bukan karena ajaran Islam itu sendiri, tetapi adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Nah, jumud itu maksudnya keadaan yang membeku atau statis sehingga umat Islam tidak mau menerima perubahan. Nah, dengannya itu membawa bibit-bibit kepada kemunduran umat Islam saat ini. Nah, sikap jumud ini juga dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa paham animisme, tidak mementingkan pemakaian akal, jahil dan tidak kenal ilmu pengetahuan, agar tetap bodoh dan tunduk kepada pemerintahan. Oleh karena itu, umat Islam tidak cukup hanya kembali kepada ajaran asli itu saja, tetapi ajaran-ajaran itu juga mesti disesuaikan dengan keadaan modern sekarang ini. Nah, pokok-pokok pemikirannya: pemurnian amal perbuatan Islam dari segala bentuk bid'ah, pembaharuan dalam bidang pendidikan, perumusan kembali ajaran Islam menurut pikiran modern, menolak pengaruh Barat dan Nasrani. Karya-karyanya, yang pertama ada Tafsir Juz Amma,
Yang kedua, tafsir Al-Quran Hakim yang diteruskan muridnya Muhammad Rashid Ridho. Yang ketiga, Risalah At-Tauhid. Nah, yang keempat, Al-Islam wan Nasraniyah ma'a ilmi wal Madaniyah. Yang kelima, Syekh Muhammad Abduh juga banyak memberi tambahan dalam kitab-kitab. Salah satunya Limaza Takhara Islam wa Tadamma Bairuhum yang karya Syakib Arsalan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.